Saya nyari illumination lagi belum tentu dapat. Dapatnya ya, satu Indonesia. Jadi saya harus perbanyak. Jadi intinya saya nggak akan jual kalau saya tinggal punya satu. Mas Agung pengennya berapa ini? Kemarin yang nawar itu ngejar terus ya. Saya nggak buka harga, ngejar terus. Ya sudah, kalau 75 nggak apa-apa, saya lepas. 75 juta. Harus dibongkar dulu, dibongkar sampai kita ketemu akarnya, kita pisah, kita potong dari induknya. Enaknya kalau pakai lumut ngeceknya enak tuh akarnya. Berarti masih 15 juta loh. Ya jadi ini lumut sampai bawah ya? Iya sampai bawah, ini full. Saya sudah istilahnya saya investasi sosial dulu. Jadi pada waktu tahun 2019-2020 saya nggak pernah jual, saya hanya beli. Itu saya sering live sharing di Facebook. Saya berbagi tips, trik, cara ngerawat aglonema, cara bikin media, cara nyiram, cara nyemprot. Itu awalnya saya juga nggak menyangka saya akan mendapatkan benefit yang luar biasa dari itu. Ya udah, kalau mau sekalian ini satu rak, kalau jadi pajero bolehlah dijual gitu. Oh gitu. Nah, awalnya kayak gitu, awalnya guyonan. Ternyata ada yang nawar tuh, ada yang nawar 400 juta, nawar 425, 450, terus naik terus tawaran sampai yang bener-bener serius itu saya udah dari 600 turun 550, dia nawar sampai 540. Ya, akhirnya ya sudah, ini benar-benar serius, ya sudah lah, ini mungkin memang rezeki saya, rezeki beliau juga yang nawar, akhirnya terjadi transaksi. Selamat datang di Panggung Penyuluhan, Sinar Penyuluh Pertanian Kebumen. Sahabat Tani, hari ini kita sudah berada di sebuah greenhouse, tapi greenhouse-nya tak lagi hortikultura lagi ini. Sekarang kita ada di greenhouse aglonema, dan di samping saya sudah ada beliau pemiliknya, Mas Agung Triwibowo. Selamat sore Mas Agung. Sore, Mbak Yuni. Apa kabar nih? Baik. Sehat ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Nah, ingin ngobrol santai aja sih sebenarnya Mas. Jadi sahabat tani di rumah, ini kayaknya baru pertama ini Panggung Penyuluhan meliput tentang aglonema. Biasanya kan kalau nggak tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan segala macam. Mas Agung, pertama saya pengen tahu, Mas Agung ini sebenarnya ASN ya? Iya. ASN Penyuluh Pertanian. Penyuluh Pertanian di Provinsi Jawa Tengah, di Distanbun. Ya, Dinas Pertanian dan Perkebunan Provinsi Jawa Tengah. Tetapi ini kok jadinya di dalam sini nih. Nah, sahabat tani mungkin juga bertanya-tanya, sudah melihat ada di sekeliling kami begitu banyaknya aglonema yang mungkin saya agak kaget ini kalau lihat harga, kalau tahu harganya gitu. Langsung saja kita tanyakan ke beliaunya. Mas Agung, mulai kapan ini terjun ke dunia aglonema? Ya, baik, terima kasih Mbak Yuni. Kalau di aglonema bermula dari seneng ya, dari seneng. Saya seneng aglonema sudah sejak 2004. Udah lama. 2004 ya. Cuman di periode 2013 sampai 2019 itu sempat vakum. Sempat vakum itu nggak aktif lagi di aglonema, baik dijual, terutama dijual belinya. Kalau ngerawat sih masih. Kalau ngerawat masih lah. Kemudian di tahun 2019 kemarin pandemi, kita banyak komunikasi dengan teman-teman, terus akhirnya putusin terjun lagi, serius lagi, maksudnya serius kita rawat dan jualan lagi gitu. Berarti yang menyebabkan tadi berhenti menjual itu apa? Dulu banyak ya, banyak ceritanya panjang. Jadi 2013 itu persisnya di 2014 sih. 2014 itu dulu saya belum punya greenhouse nih, greenhouse khusus untuk tanaman hias ini. Dulu masih di teras ya, teras rumah, teras lantai 1, lantai 2 lah. Pernah kejadian itu di teras lantai 2, saya pas posisi siram-siram tanaman, siram-siram kembang ini, kaki saya digigit ular. Seru sih. Iya, makanya kita juga nggak ngerti itu ular dari mana. Kita digigit ular, terus sehingga istri yang biasanya bantu ngerawat nggak berani tuh ke atas, nggak mau ke atas lah. Terus kita juga masih banyak kerjaan, sibuk, jarang bisa ngerawat. Akhirnya terus ya kurang terawat ya, mulai agak turun jumlahnya ya. Ada yang rusak, ada yang sakit, itu di situ. Jadi gara-garanya itu sih. Tadinya awalnya punya berapa ini? Kalau pertama kali jadi 2019, jadi 13 19 tadi ya, 14 19 19 itu mulai lagi ngumpulin lagi itu ya dari yang
yang masih ada di teras teras rumah kemarin, sisa-sisa. Nah, kita pengen serius nih, makanya kita bikin greenhouse biar tanaman juga tumbuh secara maksimal, secara optimal. Terus kita bikin greenhouse di sini, ya kita kumpulin dari sedikit-sedikit. Kita beli 1, 2 kayak gitu. Sampai 2020 mungkin, 2019, 2020 itu saya hanya beli aja. Nggak pernah jual. Beli dan perbanyak. Ngumpulin dan perbanyak. Ngumpulin perbanyak, belum jual. Berarti ini greenhouse-nya di 2019 ya? 2020-nya ini. Oh, 2020-nya. Greenhouse-nya sampai sekarang ini isinya kayaknya sudah berapa? Pernah ngitung nggak Mas ini sampai berapa? Ya, kalau jumlah mungkin populasi se-greenhouse ini mungkin 5.000-an mungkin kurang lebih. 5.000-an dan dengan harga yang berbeda-beda. Ya, betul. Kalau varietasnya ini apa aja sih sebenarnya? Saya sendiri juga masih belum paham juga ini. Kalau aglonema itu kan itu apa jenisnya atau apanya itu? Aglonema tuh nama tanamannya apa gimana nih? Aglonema itu apa ya? Spesies ya, sudah spesies ya. Sudah spesies ya. Jadi dari keluarga Araceae. Araceae itu ada Anthurium, ada Philodendron. Nah, salah satunya ini aglonema. Aglonema. Jadi lah kalau variannya kalau sekarang itu ya mungkin udah ribuan. Ada berapa ribuan? Iya, kalau yang ada di ribuan sini jenis. Ya mungkin kalau di saya ada masih semua nggak ini ada? Enggak. Lah penggolongan aglonema itu kalau pehobi aglonema biasanya nyebutnya Thai hybrid atau lokal hybrid, Indonesian hybrid. Indonesian hybrid itu artinya hybrid baru yang dihasilkan oleh penyilang-penyilang Indonesia. Kalau Thai hybrid, kenapa Thai hybrid? Sebetulnya banyak juga Chinese, terus ada Vietnam juga ngembangin, terus Taiwan. Tapi karena memang yang banyak itu Thailand dan Indonesia, nah jadinya yang terkenal namanya Filipina, Thailand, Indonesia. Yang lebih terkenal Thai hybrid sama Indonesian hybrid. Nah, Indonesian yang ada di sini? Ya, yang ada di sini saya mungkin 75% Indonesian hybrid. Karena memang saya senang dengan karakter-karakter Indonesian hybrid, terutama silangan Pak Greg Hambali. Jadi Pak Greg Hambali itu salah satu senior kita penyilang aglonema yang sudah cukup tenar, itu sudah kelasnya dunia. Itu sudah menyilangkan aglonema itu sejak tahun 80-an. Dari 80? Ya, berarti dari tahun 80-an sudah mulai banyak disilang-silang. Nah, termasuk ini yang tadi ada di depan sahabat tani sekalian, ini aglonema Golden Hope ini yang dirilis tahun 2020. Ini juga silangan dari beliau, Bapak Greg Hambali. Ya? 2020 ya, 2020 baru di launching. Jadi kalau umur sekarang ya mungkin sekitar 2 tahun lah, sekitar 2 tahun. Umur dia mulai keluar ya, hybrid ini. Kalau Mas Agung sendiri punya ini berapa? Dulu pada waktu launching 2020, September 2020 itu memang dijualnya pada saat launching itu paketan. Jadi dijualnya paketan, satu paket. Saya beli satu paket. Satu paket itu 10 pohon. Itu waktu launching harga jualnya 50 juta. Aduh, saya kaget Mas Agung. Jangan dianggap 50 juta itu uang sedikit. Sama, saya pun juga sama. Waktu itu 2020 saya ngambil Golden Hope 50 juta itu saya nggak pakai mikir nanti uangnya dari mana. Waktu itu uang saya kurang. Saya cuma uang punya uang sekitar 25 jutaan. Nah, itu kebetulan Pak Greg Hambali saya sudah kenal lama, sudah penyilangnya itu saya sudah kenal lama sejak 2005-an mungkin ya, sudah kenal beliau. Beliau pas ada acara di Semarang, nggak sengaja ketemu, ngobrol, terus beliau cerita, Mas besok September saya mau ada launching hybrid baru Golden Hope, Mas Agung harus ambil. Siap, saya pasti ambil. Karena saya udah percaya betul dengan silangan beliau, termasuk ini ada Huges, ini Illumination, itu hybrid lama yang silangan Pak Greg juga. Saya memang pecinta Greg hybrid gitu. Silangan Pak Greg itu saya memang senang. Makanya saya nggak pikir panjang, ini nanti mau untung mau rugi, jualnya kapan, pokoknya beli gitu. Ya, jadi apa yang saya punya di kebun itu saya jual, Mas. Dari pohon juga, demi menebus paket Golden Hope ini. Jadi yang di kebun waktu itu kesayangan saya pun saya jual. Saya jual, pokoknya gimana caranya September itu saya harus pegang uang 50 juta. Saya harus ngambil ini. Gitu. Nah, terus itu kejadian ngambil, itu salah dokumentasinya ada. Nah, kita ngambil di September 2020 pada saat di launching. Apakah kemudian setelah launching itu gampang jual? Enggak.
nggak laku, boleh dikatakan nggak laku. Susah jual. Mau satu pohon kan modalnya berarti kan kurang lebih 5 juta ya satu pohon. Kita jual 6 juta, 6,5 juta satu pohon itu susah. Tapi saya waktu itu ya kayak sudah mungkin feeling ya. Teman-teman pada berebut jual, akhirnya jualnya murah-murah, 5,5 juta, 6 juta gitu ya. Pada jual, saya justru berpikir kayaknya saya harus nambah lagi. Malah beli. Ya? Iya, dari temannya yang sesama pengambil paket itu, saya malah justru beli. Saya jual lagi yang ada di kebun, yang hasil tanian sendiri apa nih yang bisa dijual. Ngumpulin 10 pohon, dapat uang 5 juta, itu dapat uang 7 juta, itu tak beliin, dapat 1. Saya nambah lagi 4 pohon. Jadi saya punya 14 pohon waktu itu. Dan kemudian terjual semua atau tidak? Memang tidak kita jual semua. Artinya itu salah satu kalau menurut saya itu resep saya di Aglonema. Jangan sampai kita menjual habis ID atau hybrid yang kita punya di kebun. Jadi kita harus ada yang tertinggal walaupun satu induk gitu. Yang tertinggal berapa nih masih? Mungkin kalau sekarang saya Golden Hope masih punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Masih ada 7, 8 pot masih punya. Nanya aja sih, nggak beli loh Mas. Karena saya takut dengan harganya tadi. Ya, ngomong-ngomong tentang jangan harga dulu deh. Saya kepengen tahu perawatannya nih gimana sih Mas? Jenengan apakah merawat sendiri dibantu dengan istri tadi ya? Atau ada staf khusus untuk merawat? Nggak ada. Saya jadi sendiri? Ini memang karena semua itu dari seneng ya. Dari seneng jadi memang ngerawat pun seneng. Nyemprot pun kita gendong tangki sampai ya, 5-6 tangki semalam itu tuh nggak ngerasa capek karena senang. Karena hobi. Iya, karena hobi, karena senang. Jadi ya memang bukannya kita nggak mau berbagi, tapi memang untuk ngerawat aglo juga tidak sembarang orang bisa. Jadi ya kita putusin semampu kita rawat sendiri. Nah, padahal melihat Mas Agung yang sebagai seorang ASN penyuluh pertanian di provinsi itu kan kayaknya waktunya juga terbatas ya. Kalau setiap harinya hari kerja itu kapan Mas rawat? Malam. Jadi saya paling seneng itu malam-malam itu nongkrong di greenhouse. Kalau udah selesai siram atau semprot, udah duduk aja di situ di pojok, pegang satu pohon itu. Udah itu kalau mungkin teman-teman yang ngerokok ngopi mungkin dengan ngerokok ngopi, kalau saya hanya megang pohon itu sudah sama itu nikmatnya. Pokoknya yang penting seneng dulu gitu ya, seneng dulu baru kita bisa lebih bahagia gitu. Jadi kayak malah menghilangkan lelah. Betul gitu ya. Obat capek. Gitu. Jadi perawatannya cukup mudah ya. Kalau menurut Mas Agung cukup mudah? Artinya ya sama sih sebetulnya dengan tanaman-tanaman yang lain. Artinya ya tetap ada serangan OPT. Serangan hama, kemudian ada bakteri juga, ada jamur. Tapi ya semampu kita ya apa-apa yang kita sudah punya ya kita terapkan aja. Preventif terutama, memang lebih banyak preventif harusnya. Ya, ngomong-ngomong soal OPT ini saya tadi lihat di greenhouse-nya ini kok kayak nggak rapat ya. Betul. Itu OPT-nya gimana nih nanti? Ya, ini salah satu resiko ya. Ini greenhouse-nya memang ala-ala ya. Greenhouse-nya menurut saya kurang ideal. Ini harusnya disempurnakan dengan yang lubang-lubang itu kita tutup dengan insect net harusnya. Kalau dengan insect net mungkin juga relatif lebih sedikit istilahnya serangan OPT terutama serangga. Itu memang kita di sini salah satu problemnya serangga. Tapi ya dengan kita preventif ya alhamdulillah maksudnya juga nggak terlalu signifikan lah, serangannya masih bisa kita handle gitu. Berarti preventif dulu preventifnya. Ya sebelum itu. Jadi tapi selama ini memang nggak pernah ada serangan? Ya ada. Tetap ada. Kadang-kadang ada kutu putih, ada ulet juga. Tapi memang kita preventifnya, jadi kita punya jadwal 1 bulan itu 4 kali semprot. 4 kali semprot itu misalnya minggu pertama kita insektisida, nanti minggu kedua bakterisida, minggu ketiga fungisida, minggu keempatnya pupuk organik. Biasanya kayak gitu. Saya putar-puter gitu. Tapi kalau ya kadang-kadang betul tadi karena sibuk, karena apa? Kadang-kadang kalau udah nggak sempet, udah 2 minggu nggak kesemprot, campur akhirnya, dicampur ya. Tapi nggak apa-apa itu ya? Nggak apa-apa, karena sebagian yang saya pakai memang organik sih. Jadi bukan, kecuali kalau memang sudah ada serangan yang cukup signifikan, baru saya pakai sintetisnya, pakai kimia. Tapi memang kalau untuk perawatan aglonema tuh baiknya yang organik kah atau pakai kimia? Enggak sih sebetulnya, itu hanya karena saya pengen di kebun ini nggak terlalu banyak racun aja sih. Hanya gitu. Kalau hasilnya? Kalau hasilnya ya alhamdulillah ini di kebun saya di greenhouse ini juga
ya jadi rujukan juga lah teman-teman yang pada belajar ngerawat juga banyak belajar di sini. Artinya dari hasil rawatan saya juga cukup diterima ya metode yang kita terapkan. Ya, jadi Mas Agung berarti termasuk juga dalam pendampingan untuk konsumennya yang mungkin sudah beli di sini kemudian didampingi untuk perawatannya. Betul banget. Jadi ya orang senangnya beli ke saya kadang-kadang malah nggak nawar lagi. Langsung saya bikin harga itu ini berapa? Mereka udah tahu, oh kalau Mas Agung bikin harga itu sudah net gitu ya, sudah harganya net, udah nggak usah ditawar. Itu kalau dicek di toko lain atau di luar atau di online itu sudah harga kompetitif lah, harga bersaing, nggak mahal itu. Oh, jadi udah yang pasti-pasti aja deh gitu, nggak usah dimahalin, yang penting konsumennya sudah percaya gitu. Ngomong-ngomong soal harga, tadi yang dari awal yang menceritakan tentang ini, untuk satu paketnya aja isi 10 itu 50 juta. Kalau sekarang harga jualnya berapa? Kalau sekarang ini Golden Hope harga jual 6 bulan terakhir ini agak turun karena kalau saya menganalisa mulai banyak yang bertani dan bisa merawat. Artinya jumlahnya bertambah ya, jumlah populasi peredarannya bertambah. Nah, harganya agak turun karena tahun lalu itu sekitar bulan Desember Januari ini sempat per daun sampai 5 juta. Saya kaget lagi. Per daun 5 juta. Kalau harga per daun 5 juta. Kalau harga sekarang ya antara 1,5-2 juta per daun. Per daunnya, tetap aja per daun. Tetap per daun. Kalau tetap per daun. Ini milihnya jadinya yang daunnya banyak apa yang sedikit ini, Mas? Gitu. Jadi ini kalau dihitung-hitung ini satu ini kira-kira berapa juta ini, Mas? 1, 2, 3, 4, 5. Ini 10 daun, ya kurang lebih 15 juta lah. 15 juta nih sahabat sekalian. 15 juta. Oke, dan sekarang yang ada di depan saya ini kayaknya lebih agak menarik hati saya karena lebih soft ya, lebih pink juga. Tapi saya takut mau nanya harganya ini, Mas. Ini berapa ini, Mas? Ini sebetulnya hybrid lawas ya, hybrid lawas dari Pak Greg juga, silangan Pak Greg Hambali, silangan Hambali. Saya lupa tahunnya 2006 apa 2007 dulu ini launching. Dirilis dulu 2006-2007. Cuman karena sekarang peredarannya sudah langka, terus kemudian banyak pehobi-pehobi baru yang istilahnya men-tracking ide-ide lawas apa saja ya yang dulu pernah launch, pernah terbit gitu ya. Itu pada dicari. Lah ini termasuk yang paling diburu sekarang. Ini namanya Illumination. Ini mungkin kalau kita hitung di Indonesia, kalau populasi sekarang mungkin enggak genep 50 pohon sekarang. Di Indonesia. Mas Agung salah satu yang punya. Iya, salah satu yang punya. Pak Greg sendiri sebagai penyilangnya kemarin ngobrol dengan saya tinggal punya 4 pohon. 4 pohon itu penyilangnya. 4 pohon. Tinggal punya 4 pohon. Tuh, dan Mas Agung salah satu yang punya. Ya. Berarti ini harganya berapa ini, Mas, kalau diuangkan gitu? Ini kemarin udah ditawar 50 juta. 50 juta. Kenapa nggak dikasih, Mas? Ya karena itu tadi prinsip saya. Jadi saya nggak semata-mata bisnis ya, nggak semata-mata karena kalau ini saya jual, bener saya dapat uang 50 juta. Tapi karena kecintaan kita di aglonema, uang 50 juta itu bisa juga nanti dalam waktu 3 hari, 1 minggu itu habis lagi. Kalau saya ada yang pengen apa, saya beli. Nah, nanti malah saya rugi. Ruginya apa? Karena saya nyari Illumination lagi belum tentu dapat. Dapatnya ya, satu Indonesia. Jadi saya harus perbanyak. Jadi intinya saya nggak akan jual kalau saya tinggal punya 1. Itu Mas Agung pengennya berapa ini? Kemarin yang nawar itu ngejar terus ya. Saya nggak buka harga, ngejar terus. Ya sudah kalau 75 nggak apa-apa, saya lepas. 75 juta. Sahabat Tani, saya mau nanya nih, Mas. Itu yang membuat mahal tuh apa? Ya itu tadi rare-nya tadi, kelangkaan tadi. Ya. Selain itu? Rarity. Selain itu apa ya? Sebetulnya sama seperti prinsip ekonomi sih. Ada barang sedikit, permintaannya banyak, harganya naik. Iya, betul. Gitu, sama. Ya. Tapi saya kok masih belum bisa, mungkin karena saya nggak hobi ya, saya nggak hobi dan bukan pecinta aglonema. Ya, belum bisa mengukur harga dan keindahan. Terus ini seperti apa kelebihannya kalau uang 75 juta itu lebih baik saya belikan mobil kayak atau apa gitu ya, Mas ya. Iya, betul.
Gitu. Tapi ini untuk sebuah satu fase. Oke, sahabat tani, kita bahas yang lain aja ya. Kalau kita bahas harga terus lama-lama saya Pusing. pingsan di sini. Pusing juga Sama, sahabat saya tani. juga pusing. Oh, sama pusing Saya juga. pusing ternyata. kalau ditawar mahal itu pusing antara ini mau dilepas sama mau enggak dilepas itu. sama enggak Mohon ya, kok tinggal biar satu mana gitu. gitu. Nah, gimana nih Pak sahabat tani juga pengen tahu nih. Kalau misalkan ini kan tadi sudah dilepas gitu ya. Mas Agung nggak punya gitu. Atau sebelumnya Mas Agung mau ada anakannya dulu. Iya. Gimana nih cara perkembangbiakan? Ya, sebetulnya ini sudah ada anaknya. Saya punya satu, itu 3 daun kecil itu. Sejendik-jendik itu daunnya. Cuman masih apa istilahnya, masih rentan mati ya. Artinya masih lemah lah, belum kuat. Jadi saya belum, kalau mungkin udah apa 7-8 daun udah agak gede gitu, saya udah lebih apa istilahnya lebih mantap ini untuk saya terusin, saya besarin, mungkin ini bisa dilepas. Nah, kalau perbanyakan ada 2. Yang pertama, kalau yang paling simple, paling aman itu nunggu anakan. Nunggu anakan samping ya. Misal contoh kayak gini. Oh, ini ada nah, anakannya. ini indukan ya. Ini ya. Nah, ini kan ada anakan. Ini nanti kita tunggu mungkin 3-4 daun. Kita tunggu 3-4 daun. Dicabut aja gitu? Bukan, harus dibongkar dulu, dibongkar sampai kita ketemu akarnya baru kita pisah, kita potong dari induknya. Nah, nanti itu nggak bisa, kalau dicabut tanpa akar juga riskan kan mati. Nah, ini nanti setelah dia berakar, kita bisa apa lihat dalamnya kira-kira sudah berakar, siap untuk dipotong, itu ditanam. Itu jadi individu baru, jadi anakan. Itu yang pertama, itu yang paling aman ya, simple, tidak berisiko. Tapi kalau yang apa kita pengen cepat, misalnya ini kan masih kecil, ini masih remaja lah, ini belum dewasa. Ini kita pengen perbanyak, ini bisa kita bongkar, nanti dipotong bonggolnya, batangnya. Ya, batangnya nanti dipotong, bisa 2 ruas, 1 ruas, 2 ruas, 3 ruas, itu kita tanam, itu nanti tumbuh tunas. Ya, itu cara perbanyakan juga. Nah, kalau ID yang mahal seperti ini, biasanya kalau nunggu anakan lama, itu ya akhirnya kita potong. Kita potong untuk dapat individu baru. Kalau ini media tanamnya apa sih, Mas? Media tanamnya saya sebagian besar pakai lumut, ini moss. Ini lumutnya lokal. tumbuh Lumutnya sendiri lumut di sini pinus. atau emang sengaja ditaruh sini? Ini full lumut. Sampai bawah ini? Sampai bawah. Oh. Nah, ini sahabat tani bisa lihat. Enaknya kalau pakai lumut ngeceknya enak. Tuh akarnya. Berarti Mas 15 juta loh. Ya, jadi ini lumut sampai bawah ya? Iya, sampai bawah. Ini full lumut. Dan untuk penyiramannya mungkin bisa setiap hari atau? Penyiramannya kalau kondisi kemarin kemaraunya betul-betul panas itu sampai tiap hari. Tapi kalau apa kondisinya nggak terlalu panas itu di Semarang mungkin 2 hari sekali cukup. 2 hari sekali cukup, asal di dalam greenhouse. Asal di dalam greenhouse. Dan ini yang penting butuh lembab aja. Lumutnya harus selalu lembab. Kalau lumutnya sampai kering, itu biasanya nanti lumutnya mati. Terus media di dalam itu asam. Biasanya terus bakteri, jamur itu gampang tumbuh ya. Nah, ini lumutnya cari di mana, Mas? Ini saya impor ini. Aduh. Maksudnya impornya dari Karanganyar, bukan dari. Aduh, saya sudah kadung kaget. Saya kira impor dari mana? Enggak, ini dari Karanganyar, dari Lawu. Jadi di Karanganyar, di Karangpandan Karanganyar kita ada suppliernya, ada yang. Oh, ada suppliernya. Ada yang cari, ada yang memang kerjaannya mencari lumut untuk media tanam pohon. Mencari lumut. Iya, betul. Kerjanya mencari lumut. Nanti kalau petani dan untuk komunitasnya ini ya. Kalau ini kan pastinya kalau hobi-hobi itu kan ada komunitasnya. Betul. Mas Agung ada juga? Ada. Jadi di Aglonema itu belum lama sih, baru tahun kemarin 2021, ya baru kurang lebih 1 tahun lah terbentuk Asosiasi Aglonema Nusantara. Satu Indonesia ya? Ya, Asosiasi Aglonema Nusantara itu terbentuk di Jogja. Nah, kemudian kalau sekarang sudah kurang lebih ada 36 cabang. Udah ada 36 cabang di seluruh Indonesia. Mas Agung berarti masuk ke anggotaannya tahun? Ya, dari awal pembentukan, terus setelah ada pembentukan di pusat, kita di Semarang. Kalau bahasa kita Semarang Raya, karena ada 4 kabupaten kota yang tergabung jadi satu di Semarang. Jadi DPC Asosiasi Aglonema Nusantara Semarang Raya. Itu dari Salatiga, Kabupaten Semarang, Kota Semarang, plus Kendal. Jadi 4 kabupaten kota. Kegiatannya apa aja nih, Mas? Kemarin terakhir kita menyelenggarakan kontes nasional di Dusun Semilir juga, tempat yang acara penyuluh yang tadi. Oh iya. Nah, itu di Dusun Semilir baru 2 minggu lalu, tanggal 13. Kontes nasional Aglonema
Nusantara. Kalau kontes itu kan berarti semacam pameran gitu ya. Berarti nanti ada jual beli juga Kompetisi. ya? Kompetisi. Nanti ada ya. yang juara. Betul. Oh gitu. Betul. Dinilainya apanya Mas? Dinilainya aglonema itu pertama kesehatan tanaman, kesehatan tanaman itu subfaktornya banyak. Kestabilan bentuk daun, kestabilan warna daun, kebersihan batang tanaman, kemudian pernah nggak dia keserang hama penyakit, terus kemudian postur atau tajuk. Ini kemarin juara 1 untuk kelas grade hybrid tunggal dewasa. Ini kemarin juara 1. Juara 1 hadiahnya berapa Mas? Kemarin juara 1 dapat hadiah 5 juta. Aglonema Kresna ini namanya. Ini juga Greg hybrid juga, silangan Pak Greg. Pak Greg lagi. Ya. Nah kalau yang udah juara-juara gitu biasanya ada yang nawarin dikasih? Betul, kan? Enggak dikasih. Enggak juga? Ini kalau harga normal, kalau bukan aglonema kontes perform kayak gini, segini ini kurang lebih dengan hybrid Kresna, ID Kresna kurang lebih harga 1 juta kalau sekian. Tapi kalau ini juara lomba, ini masih bisa dipakai lomba lagi, ini kemarin ditawar 5 juta. Tapi nggak dikasih juga. Nah kalau misalkan tentang harga nih ya Mas, sebenarnya yang menentukan harga itu siapa nih kalau untuk sebetulnya kalau banyak orang bilang ya ini mangki bisnis atau apa, ini pencucian uang. Kalau saya yang mengamati di bisnis aglonema sudah cukup lama, ini sebetulnya pure mekanisme pasar. Walaupun di beberapa case, di beberapa kejadian itu ada yang istilahnya beberapa hybrid yang didesain harganya yang baru. Ya termasuk sebetulnya kayak Golden Hope itu kan Pak Greg kan tidak ngelihat pasar langsung bikin harga itu. Harga jadi launching begitu itu dilepas terus langsung dibanderol harga sekian. Betul. Satu paket kayak ini yang terakhir ini. Ini terakhir launching tahun ini 2022. Jayanti. Ini juga kemarin kita juga ambil satu paket 50 juta, itu isinya 7 pohon. Lebih mahal ya. 7 pot. Ini ya dari Dari Pak Greg juga. Ya dari Pak Greg juga 50 juta itu saya sudah kembali, saya ada beberapa yang terjual sudah balik sekitar 25-an lah, 25 juta balik setengah. Jadi kita masih banyak. Ya. Ada nggak yang paling mahal yang udah pernah Mas Agung jual? Dan dapat uang berapa? Ya kalau yang mungkin rekor saya sendiri juga sebelumnya nggak pernah percaya bisa jualan aglonema kayak gitu. Tahun lalu November 2021 itu bisa terjual satu rak itu kurang lebih 50 pohon. ID-nya macam-macam, ada 3 Golden Hope-nya, ada Golden Hope-nya 3, terus campur-campur yang lain itu terjual 540. Sahabat Tani, selalu saya kaget di sini. Jadi satu rak isinya 50 pohon. Ya, ukuran 1 kali 3 meter raknya. 1 kali 3 meter berarti kecil-kecil dong ya Mas? Raknya 1 kali 3 ya. Iya, makanya kan raknya 1 kali 3, isinya 50 pohon kan berarti kecil-kecil ya. 500 juta. Dibeliin apa Mas? Dibeli mobil. Lama-lama koleksi mobil ya Mas? Enggak juga. Ya sebetulnya awalnya sih memang nggak pengen jual, jadi rak itu memang rak koleksi ya, rak koleksian itu koleksi-koleksi terbaik saya sebetulnya. Itu banyak yang pengen, ini berapa nggak dijual, ini berapa nggak dijual. Terus akhirnya kita guyonan aja. Ya udah kalau mau sekalian ini satu rak, kalau jadi Pajero bolehlah dijual gitu. Oh gitu. Nah, awalnya kayak gitu, awalnya guyonan. Ternyata ada yang nawar tuh, ada yang nawar 400 juta, nawar 425, 450, terus naik-naik terus tawaran sampai yang benar-benar serius itu saya udah dari 600 turun 550, dia nawar sampai 540. Ya akhirnya ya sudah, ini benar-benar serius, ya sudah lah, ini mungkin memang rezeki saya, rezeki beliau juga yang nawar, akhirnya terjadi transaksi gitu. Itu kolektor? Bukan, pedagang. Dijual lagi 1 M Mas itu Mas? Itu dari cerita setelah beli dari sini sekitar beberapa bulan ya, 3 bulan 4 bulan, dia ketemu lagi cerita itu dapat dari transaksi 540 itu dapat sekitar hampir 800 jualnya. 800 ya lumayan. Nah, artinya kita juga ngasih profit juga ke teman-teman yang saling menguntungkan lah ya Mas. Ya oke. Ini kayaknya kalau bicara tentang aglonema dan harga-harganya yang membuat saya tercengang itu
saya belum mau beranjak dari sini sebenarnya, cuman karena waktu sudah agak sore, masih banyak ini yang di sini yang kepengen ditanyain gitu. Tapi saya takutnya malah jadi pecinta gitu. Repot juga, saya nggak punya uang nanti kalau jadi pecinta, mengumpulkan modalnya ada dulu. Oh ya, modal pertama awal berapa? Saya nggak pernah gini ya, apa istilahnya, nggak pernah ada modal gelondong. Misalnya saya pinjem BRI berapa, untuk terus buat gitu, suntik modal, itu nggak pernah. Jadi saya hanya ngalir aja. Saya punya uang 1 juta. Punya uang 1 juta, apa beliin nih ya, kira-kira pasnya beli apa, gitu aja. Saya punya uang 500, saya beli apa, gitu. Terus salah satu triknya lagi saya, itu tadi kalau kita sudah bisa perbanyak, jual yang ada di rumah untuk beli yang ID yang kita belum punya. Saya pernah loh jual 100 pohon untuk beli 1 pohon. 100 pohon untuk beli 100 pohon untuk beli 1 pohon. Itu juga kita lakoni gitu loh, karena memang kita mengejar, kita pengen punya ID itu, pengen punya hybrid yang itu. Berarti itu feelingnya juga harus tepat ya, betul, Mas ya? Kalau enggak nanti udah jual 100 pohon demi 1 pohon ternyata rugi, kan kaya juga ya. Tapi pernah rugi juga nggak? Ya pernah, cuman gini, prinsipnya kalau di aglonema itu yang penting satu, sudah bisa merawat. Sudah bisa merawat, artinya kalau sudah bisa merawat, kita beli yang kecil pun 2 daun, kita bisa nanti besarin jadi kayak gini gitu. Jadi indukan. Modalnya bisa merawat dulu. Jangan pernahnya atau jangan sekali-sekali berani beli aglonema mahal kalau belum bisa merawat. Resikonya besar, ya? Pasti mati kalau belum bisa merawat. Berarti harus belajar bisa merawat dulu memang ya. Kalau sudah siap baru. Jadi biasanya kalau pemula-pemula belajarnya dari yang murah-murah dulu, harga puluhan ribu, terus harga 100-an ribu kayak gitu. Nanti kalau sudah mulai merasa settle, oh aku udah bisa ngerawat, naik kelas ke harga yang lebih mahal kayak gitu biasanya. Jadi ini karena banyak banget ya. Saya udah tahu ini yang paling mahal berarti ya? Iya, kalau saat ini paling mahal. 75 juta. Kalau yang paling murah, Mas? Ya kalau yang paling murah saya melayani ibu-ibu yang bener-bener pengen punya aglonema, belum bisa merawat, ya dari harga 25.000, 30.000 juga ada, 100.000 itu. Oke, jadi sahabat tani, saya juga bisa kesempatan beli yang 25.000 aja ya, Mas. Saya mampunya seperti itu. Oke, dan untuk selanjutnya pasarnya, selain tadi para hobis atau mungkin yang sesama pedagang juga, cara pemasarannya Mas Agung gimana? Strateginya gimana? Saya relatif lebih banyak orang datang itu bisa datang langsung offline atau datang telepon, datang WA, itu nyari, Mas saya nyari ini ada nggak beli. Nah karena saya sudah istilahnya saya investasi sosial dulu. Jadi pada waktu tahun 2019-2020 saya nggak pernah jual, saya hanya beli. Itu saya sering live sharing di Facebook, saya berbagi tip, trik, cara ngerawat aglonema, cara bikin media, cara nyiram, cara nyemprot. Itu awalnya saya juga nggak menyangka saya akan mendapatkan benefit yang luar biasa dari itu. Niatannya saya cuma pengen cari teman sebetulnya, cari teman ngobrol. Iya, kalau saya di kebun setelah selesai ngerawat, selesai siram-siram, itu saya cari teman di Facebook, teman ngobrol aja. Kalau kita live sharing itu kan banyak yang komen, banyak yang tanya kita jawab, banyak yang tanya kita jawab. Hanya kayak gitulah. Dengan itu nggak kerasa itu 1 tahun itu ternyata orang se-Indonesia itu ngerti semua, kenal saya gitu. Nah setelah ngerti hasil rawatan saya seperti ini, itu orang lebih mudah untuk datang. Jadi saya nggak harus nawar-nawarin, teman-teman datang sendiri ya, gitu. Nah tapi kalau misalkan dengan strategi seperti itu ya, itu bisa saja loh yang beli itu karena sudah pinter ngerawat dari Mas Agung, nggak beli lagi deh. Gimana itu? Ya kan aglonema itu ID-nya banyak, jenisnya banyak. Orang yang sudah bisa ngerawat jadi bagus, itu pasti penasaran pengen punya yang lain. Nah itu yang saya takutkan tadi, kalau di sini kelamaan saya jadi cinta. Betul, gitu. Nanti akhirnya ketagihan nanti. Jadi memang triknya luar biasa ini sahabat tani. Jadi ini boleh ditiru ya Mas ya? Boleh ditiru untuk sahabat tani. Jadi trik pasar itu sebenarnya banyak sekali ya, termasuknya salah satu yang dilakukan oleh Mas Agung tadi untuk pemasaran aglonema ini. Jadi bahasanya mungkin soft selling ya. Jadi kita sharing cerita, cara ngerawat segala macam. Kita nggak ansih menawarkan jual, tapi itu istilahnya personal branding ya, personal branding kita sehingga orang melihat dan istilahnya ada trust ke kita, percaya ke kita
kalau beli di sana bakalan bibitannya bagus, anakannya bagus ya kayak gitu. Oke, soft selling sahabat tani. Dan kemudian yang terakhir aja nih Mas, ini ada closing statement atau harapannya Mas Agung deh untuk yang hobis aglonema atau ya mungkin kalau untuk teman-teman aglonema tipsnya tadi belajar merawat dulu, bisa merawat baru nanti tingkatkan rawatannya, tingkatkan ID yang mungkin lebih mahal. Jadi jangan istilahnya jangan beli aglonema yang mahal-mahal kalau belum bisa merawat kayak gitu. Terus kalau mungkin salah satu trik juga yang ini saya terapkan, saya kalau beli 10 pohon tidak pernah saya jual semua. Saya kalau beli 10 pohon paling enggak jual 6 atau 7. Jadi yang 3 itu untuk tabungan indukan. Gitu. Biasanya dengan kita beli 10 terus jual 6 atau 7 itu sudah kembali modal biasanya. Ada keuntungan sehingga sudah kembali modal, kita untungnya pohon aja. Untung pohon itu lebih enak karena kalau pohon itu nggak akan pernah habis, kalau kita rawat, kita perbanyak terus itu bisa jadi modal kita selamanya. Oke, terima kasih sekali Mas Agung sudah diizinkan untuk masuk ke greenhouse-nya yang luar biasa sekali. Lain waktu mungkin saya main lagi ya. Siap. Tapi jauh ini di Semarang sahabat tani, jadi kita itu jauh-jauh ke Semarang loh, ke greenhouse-nya Mas Agung karena penasaran dengan aglonema. Tetapi memang benar-benar puas, nah saya masuk ke sini puas gitu, dan wawancara Mas Agung juga banyak sekali yang bisa dimanfaatkan oleh sahabat tani kita, termasuk tadi trik pasar, trik merawat dan terima kasih Mas Agung sekali lagi, dan sahabat tani, petani Indonesia berjaya, sejahtera dan bahagia. Penyuluh pertanian Kebumen, aktif, kreatif, inovatif. Saya Yuni Yarsi, terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.